Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana nih kabar kalian hari ini setelah melaksanakan penilaian tengah semester? Semoga anak-anak dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi anak-anak dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Hari ini Bu Maliha akan belajar bersama dengan anak-anak kelas 4. Untuk anak-anak kelas 4, kita hari ini akan belajar tentang materi Ayo Mendirikan Sholat. Anak-anak kelas 4, di materi Ayo Mendirikan Sholat, Bu Maliha akan menjelaskan nih tentang sholat. Nah, sholat seperti yang sudah kita ketahui ya anak-anak, sholat merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keberapa Bu Maliha ingin dengar? Ya, rukun Islam yang kedua. Nah, sholat ini merupakan sebuah gerakan dan juga doa yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagaimana bunyi takbiratul ihram? Ya, Allahu Akbar. Ini untuk yang perempuan. Kalau yang laki-laki takbiratul ihramnya bagaimana? Allahu Akbar. Nah, diingat-ingat ya. Dan diakhiri dengan bacaan salam. Untuk bacaan-bacaan sholat, Bu Maliha sudah jelaskan di materi anak-anak kelas 3. Nah, kalian bisa membuka lagi ini video dari Bu Maliha tentang bacaan-bacaan sholat. Anak-anak, sholat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama hukum sholat, yang pertama adalah wajib. Nah, anak-anak, hukum sholat wajib ini adalah harus kita laksanakan sehari 5 kali. Nah, jadi sholat wajib itu apabila kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Nah, apa saja sholat wajib? Ini ada 5. Yang pertama adalah sholat subuh. Kemudian yang kedua, sholat duhur. Yang ketiga, sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Dan yang kelima adalah sholat isya. Kemudian, hukum sholat yang kedua adalah sholat sunnah. Nah, kalau sholat wajib, kalau kita tinggalkan, kita yang berdosa. Tetapi kalau sholat sunnah, ini apabila kita kerjakan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita tinggalkan, kita mendapat dosa tidak? Ya, kita tidak mendapatkan dosa. Artinya apabila kita tidak mengerjakan sholat sunnah, ya tidak apa-apa. Tetapi kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat sunnah itu apa saja Bu Maliha? Coba ada yang tahu sholat sunnah itu apa saja? Ya, sholat sunnah itu misalkan sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, kemudian sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha, dan masih banyak lagi. Sholat sunnah yang bisa kita laksanakan. Selanjutnya, ada banyak sekali keutamaan-keutamaan sholat. Jadi ketika anak-anak melaksanakan sholat, kalian akan mendapatkan keutamaan, terutama untuk diri kalian sendiri. Nah, keutamaan-keutamaan dari sholat diantaranya ini perlu kalian ingat bahwasanya yang pertama, sholat itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau perintahnya dari Allah, anak-anak siap tidak melaksanakan sholat? Ya harus siap, pasti kita akan siap melaksanakan sholat 5 waktu sebagai sholat wajib.
Keutamaan yang kedua adalah sholat merupakan amal ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kesempatan kita untuk rajin melaksanakan ibadah sholat karena ini termasuk amalan yang disukai Allah. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, menghapus kesalahan dan juga dapat menghindarkan kita dari kemungkaran. Dan keutamaan sholat yang keempat, ini sholat dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Sedangkan yang kelima ini, sholat ini merupakan sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa anak-anak yang tidak mau mendapatkan pertolongan Allah? Nah, Bu Maliha saja pasti menginginkan pertolongan Allah. Makanya kalau kita menginginkan pertolongan Allah, kita harus rajin melaksanakan sholat. Nah, kita niatkan semata-mata beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai di sini? Paham ya? Ada beberapa hal yang perlu anak-anak perhatikan ketika melaksanakan sholat. Nah, seringkali Bu Maliha menjumpai banyak anak-anak yang ketika sholat, dia masih bergurau dengan temannya. Bahkan ketika teman yang lain sholat, justru diganggu oleh anak-anak yang lain. Kira-kira ini hal yang benar atau yang salah? Ya, ini termasuk hal yang salah ya. Karena apa? Ketika kita melaksanakan sholat, hati dan pikiran kita harus fokus. Harus fokus dan konsentrasi kepada sholat yang kita laksanakan. Sehingga ibadah sholat yang kita laksanakan akan membekas di dalam diri kita. Dan juga dapat berpengaruh kepada tingkah laku kita. Ada beberapa perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Yang pertama, sholat ini mampu memupuk solidaritas. Karena apa? Perintah sholat itu tidak hanya untuk orang-orang yang kaya saja, atau yang miskin saja, atau yang ganteng saja, atau yang cantik saja. Tetapi perintah sholat itu ditujukan untuk semua umat Islam. Kemudian yang kedua, dengan sholat ini perilaku yang terwujud adalah dapat menepati janji. Artinya apa? Orang yang terbiasa melaksanakan sholat tepat waktu, dia akan memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, ketika itu anak-anak bisa terbiasa untuk menepati janji dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, perilaku yang mencerminkan ibadah sholat adalah tidak marah apabila dinasehati. Karena apa? Ingat, karena sholat ini menjauhkan dari perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Itu tadi materi kita tentang ibadah sholat. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kelas 4 semuanya. Bu Maliha akhiri, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.